خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadis yang kita baca pada pagi hari ini meneruskan dari hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang ke Mekah, beliau masuk dari atasnya dan keluar dari bawahnya, muttafaqun alaih. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau datang ke Mekah, beliau masuk dari atasnya dan keluar dari bawahnya, masuk dari celah-celah gunung yang tinggi dari jurusan Madinah dan keluar dari celah-celah gunung yang rendah. Karena memang di Mekah ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Bahkan sepintas gitu ya, tidak terbayang bahwa Masjidil Haram itu ada di lembah gitu. Di sekitar ya gunung-gunung yang tidak tampak gitu. Namun setelah masuk ke situ, ke daerah itu, ke daerah ataupun Masjidil Haram, nah itu di situ ada kebanggaan dan ada keterharuan gitu. Karena memang sekitarnya gunung-gunung. Bahkan gunungnya tidak seperti di kita. Di sana gunungnya gunung batu, betul-betul batu gitu. Di sebesar-besar gunung di kita itu batu. Tidak seperti di kita hutan ataupun kayu belantara. Di sana itu gunung-gunung yang memang batu-batu, jadi sing jaleger itu ya batu-batu itu gitu. Nah, Rasul ketika masuk ke kota Mekah gitu, itu diberitakan atau disebutkan dalam hadis ini, beliau masuk dari atas dan dari celah-celah gunung bagian atas. Dan ketika ya keluarnya itu dari bawahnya, dari celah-celah gunung juga itu. Dan sekarang sudah ada ya mungkin renovasi segala macam sehingga kesan gunungnya itu seperti tidak tampak, seperti Jabal Gubes itu. Dulu gunung yang di pinggir Masjidil Haram, kemudian sekarang sudah berubah keadaannya. Tapi nama gunungnya masih tetap ada. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bizi tua hatta yusbiha wa yagtasila wa yadhkuru dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya ia tidak datang ke Mekah kecuali ia bermalam di Zituwa hingga subuh, lalu mandi, dan ia menyebutkan bahwa demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilul hajar al-aswad wa yasjudu alaihi, rawahu Hakim marfu'an wal Baihaqi mauqufan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya ia pernah
mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi padanya. Diriwayatkan oleh Hakim dengan marfu dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan mauquf. Jadi bahwasanya ia pernah mencium Hajar Aswad. Di Hajar Aswad itu batu yang ada di sudut dan tempat mulai awal melaksanakan tawaf itu. Di situ ada Hajar Aswad, kemudian Ka'bah bangunan besarnya, kemudian di tempat itu di juru-juru Hajar Aswad ada nama-namanya gitu. Seperti ya Hajar Aswad, kemudian disebut rukun Yamani, rukun Syami. Nah di situ setiap juru dari Ka'bah ada nama-namanya. Dan Hajar Aswad ini memang orang berjubel di situ karena ingin mencium secara langsung. Nah, sedangkan jamaah yang demikian banyaknya juga ada keinginan untuk mencium secara langsung. Namun itu akan memperjuangkannya cukup menguras waktu dan menguras tenaga. Sehingga salah seorang sahabat ketika mencium Hajar Aswad dari kejauhan, itu istilam dari kejauhan dengan mengatakan bahwa engkau batu hitam dan saya mencium batu ini karena melihat dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ mengikuti Nabi melaksanakan itu. Namun dengan istilam juga dianggap cukup. Apalagi ketika jumlah jamaahnya banyak gitu. Orang yang ingin mencium tetap menjadi harapan, maka dengan cara yang lebih fleksibel, tidak mengurangi nilai, cukup dengan melambaikan tangan dan mencium. Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, langsung sudah dinilai, dipandang bahwa itu sudah melaksanakan yang mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau ibu-ibu juga kadang-kala ya punya kemauan juga gitu. Walaupun harus nerobos ke lingkungan ataupun ke kerumunan orang yang banyak di situ, keinginan untuk mencium juga muncul dari kalangan ibu-ibu. Dan bila telah bisa mencium itu, mereka biasanya dengan bangganya, dengan menyampaikan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya menjadi ingin juga sepertinya gitu. Sehingga mereka menganggap malam itu kosong, waktu sahur itu kosong, jam 2 itu kosong, tidak ada kosongnya ternyata. Wa anhu radhiyallahu anhu qala amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyar mulu salasata aswat wa yamshu arba'an ma bainar roktabaini muttafaqun alaih. Dari padanya radhiyallahu an ia berkata, Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka berlari-lari kecil 3 keliling dan berjalan biasa 4 kali keliling antara rukun dan rukun Yamani, antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi memang disunatkan putaran ke-1 dan ke-3 dengan berlari-lari gitu. Berlari-lari kecil gitu. Ya bagaimanapun padatnya tetap dengan mengikuti contoh Rasul, lari kecil juga, walaupun lari kecilnya tidak ke depan menunggu karena padatnya, sambil dia berdiri di situ bergerak lari kecil, yaitu putaran pertama sampai ketiga. Dan kalau melihat beberapa orang itu ya seperti lari aja gitu, 3 kali itu lari seperti lari gitu, karena mungkin kosong gitu. Dan setelah keempat baru di situ agak santai dengan berjalan, seperti juga tidak ada yang akan dilakukan kecuali dengan memfokuskan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini, terutama yang menyangkut dengan ia melaksanakan tawaf.
Jadi kita beberapa malam ini mungkin karena masih banyak hadis tentang bab haji, dan mungkin dulu pernah ibadah haji tapi teu ngaji heula gitu. Nah sekarang ini punya peluang, mungkin mudah-mudahan kalau ada peluang ibadah haji, ilmunya sudah siap, ilmunya sudah kita baca, sudah kita pelajari, sehingga tidak ada alasan ketika ibadah haji kecuali meraih kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni, penyakit-penyakit lahir batin yang ada pada diri kita, keluarga kita, semuanya disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya dosa perdosa, Allah Maha tahu tentang dosa-dosa hambanya, tapi Allah juga maha luas hampurana. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa kepada pribadi, dosa-dosa kepada keluarga, dosa-dosa kepada istri, dosa-dosa kepada anak, dosa kepada masyarakat, dosa lebih-lebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.